Selamat siang, pada kesempatan kali ini saya akan membahas isi buku yang berjudul Kebijakan Sosial dan Publik Penyakit Alzheimer di Amerika Serikat. Sebelum saya membahas isi buku ini, perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Malo, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi semester 7. Saya langsung saja. Yang pertama, penyakit Alzheimer. Menurut Howard Alzheimersiasi, diagnosis demensia telah menjadi begitu dominan sehingga dokter tidak menemukan kasus di mana kontrol faktor resiko vaskular lebih membantu daripada resep penghambat cholinergics. Singkatnya, ini telah menumpuk untuk membuat diagnosis apapun selain AD. Fukui setuju bahwa ini merupakan penghalang untuk diagnosis demensia tipe non-AD dan berpendapat bahwa pendekatan neuropsikologis bottom up untuk gejala demensia dapat meminimalkan masalah seperti yang dicatat oleh Lewy Body Dementia Association. Kita di komunitas LBD sadar bahwa Alzheimer hanyalah salah satu jenis demensia. Yang kedua, hipotesis cholinergic. Penyelidikan biokimia sistematika otak pasien dengan DA dimulai pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Harapannya adalah bahwa kelainan neurokimia yang didefinisikan dengan jelas akan diidentifikasi, memberikan dasar untuk mengembangkan intervensi terapeutik. Hipotesis cholinergic difokuskan pada neuron transmitter, reseptornya, dan sirkuit saraf dan menyatakan bahwa asetilkolin, terutama sistem cholinergi dikoltinik, penting untuk memori dan perhatian. Ini mengemukakan bahwa degenerasi neuron cholinergic di otak depan berasal dari hilangnya neuron transmisi cholinergic terkait di konteks cerebral dan area lain berkontribusi signifikan terhadap penurunan fungsi kognitif yang melihat pada pasien dengan AD. Namun, setelah 20 tahun didominasi, bukti dari berbagai penelitian menentang kebenaran teori cholinergic sebagai penjelasan untuk AD dan kehilangan dukungan pada pertengahan 1990-an. Yang berikut, hipotesis kaskade amyloid. Ketika ilmu kedokteran secara umum berpindah dari perspektif ilmu saraf sistem ke genetik dan biologi molekuler, sebuah celah muncul untuk menggantikan hipotesis cholinergic dengan hipotesis yang dianggap lebih kuat, yaitu hipotesis kaskade amyloid. Teori ini mengusulkan bahwa
akumulasi berlebihan dari yang disebut beta amyloid di otak mengganggu komunikasi di antara sel-sel otak, akhirnya membunuh mereka sehingga menyebabkan AD. Ketika protein besar yang disebut protein prekursor amyloid atau APP diaktifkan, ia dipotong oleh protein lain menjadi bagian-bagian yang terpisah dan lebih kecil, dan dalam keadaan tertentu salah satu fragmen yang dihasilkan adalah beta amyloid. Karena secara kimiawi lebih lengkap dari fragmen lainnya, ia terakumulasi secara bertahap. Pertama membentuk kelompok kecil yang disebut oligomer, kemudian rantai kelompok yang disebut fibril, kemudian lapisan fibril disebut lembaran beta. Yang berikut hipotesis tau. Menurut Genova, bagaimanapun menyatakan bahwa AD bukanlah penyakit, tetapi hanya bagian normal dari penuaan seperti yang dilakukan Whitehead adalah jelas salah satu dan tidak bertanggung jawab. Penuaan moral adalah melupakan nama seseorang, tetapi AD melakukan nama pasangan Anda. Meyakini orang bahwa AD bukanlah penyakit dan tidak boleh diagnosis atau diberi label istilah Wave House akan membuat orang yang menderita AD, yang menderita DA menjauh dari dokter. Pilihan pengobatan dan perencanaan yang bertanggung jawab untuk masa depan mereka. Meskipun banyak poin yang dikritik oleh para pengkritik, model medis AD sangat berharga untuk debat kebijakan. Buku ini berasumsi bahwa sebenarnya ada penyakit Alzheimer dan bahwa upaya untuk menemukan penyebab mengobatinya diperlukan. Pada saat yang sama, pembuatan kebijakan harus mempertimbangkan berbagai pendekatan dalam membuat kebijakan yang terbaik untuk penderita demensia pengasuhnya. Perkembangan terbaru dalam penanda biologis untuk AD terlebih menggembirakan. Yang berikut konteks kebijakan publik, pendanaan dan kebijakan. Kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai salah satu dari tiga tipe dasar: regulasi, distributif, atau redistributif. Kebijakan regulasi memaksakan batasan atau batasan pada tindakan kelompok atau individu. Mereka memberikan aturan perilaku dengan saksi yang didukung oleh otoritas pemerintah. Kebijakan distribusi didasarkan pada gagasan tentang barang publik, misalnya barang dan jasa yang menguntungkan semua warga negara, tetapi tidak mungkin dicapai oleh tindakan sukarela individu karena kurangnya sumber daya yang memadai. Barang publik didefinisikan oleh setiap masyarakat berdasarkan
uh, seberapa luas tanggung jawab pemerintah diinterpretasikan. Biasanya kebijakan distribusi memberikan keuntungan atau manfaat bagi segmen masyarakat tertentu, terutama melalui kekuatan dompet. Kegiatan pemerintah yang cukup besar berkisar pada penyediaan layanan publik, serangkaian tanpa kontroversi yang tidak semestinya sampai uh, kelangkaan memaksa pertukaran dibuat untuk kelompok mana yang mendapatkan barang apa. Kebijakan